Raja Tentara Bayaran. Bab 39. Dia dan Qiu Yue pergi ke Taman Binhai. Shen Lian diam-diam keluar dari mobil. Faktanya, tidak banyak persiapan yang diperlukan. Segera, Shen Lian keluar dari area dermaga kapal pesiar yang pada dasarnya tidak terlindungi dan kembali ke mobil lagi. Oke, ayo pergi. Setelah kembali ke mobil, Shen Lian berkata kepada Qiu Yue. Kamu mau pergi kemana? Bos, kamu belum memberiku tugas. Aku tidak tahu apa yang akan aku lakukan besok. Mendengar kata-kata Shen Lian, Qiu Yue tertegun pada awalnya, dan kemudian dia mengeluh dan mengatakan bahwa dia benar-benar tidak mengerti mengapa Shen Lian bisa begitu santai. Meskipun dia berhasil mendapatkan tiket untuk naik kapal pesiar, Qiu Yue tidak tahu bagaimana melakukan penculikan di laut. Yang paling membuatnya sedih adalah meskipun dia tidak tahu, Shen Lian masih terlihat acuh tak acuh. Aku tidak memberitahu diriku rencana apapun. Kamu, misi apa yang bisa kamu miliki? Shen Lian berkata dengan aneh. Dalam pikirannya, Qiu Yue diposisikan sebagai perwira intelijen, dan perwira intelijen hanya bertanggung jawab mengumpulkan dan merangkum semua jenis informasi. Sangat mustahil untuk berpartisipasi dalam misi. Sebagai pemain top di antara tentara bayaran profesional, bagaimana bisa Shen Lian melakukan ini? Membuat kesalahan bodoh dengan membiarkan petugas intelijen mengikuti tindakannya. Apa maksudmu aku punya tugas? Bukankah aku anggota timmu? Qiu Yue bereaksi keras terhadap kata-kata Shen Lian, yang telah kehilangan tujuan hidupnya, sekarang bisa menunjuk ke Shen Lian. Tapi setelah bekerja keras dalam waktu yang lama, tiba-tiba dia tidak punya misi bersamanya. Adapun kamu dapat dianggap sebagai anggota timku, tetapi kamu hanya bisa menjadi pekerja sementara. Shen Lian berpikir sejenak dan berkata dengan serius. Faktanya, dia tidak setuju dengan pernyataan Qiu Yue, yang mirip dengan menyentuh porselen. Tim Shen Lian adalah salah satu yang terbaik di dunia, dan Qiu Yue hanya ingin menyelinap masuk. Itu hanyalah penghinaan terhadap setan neraka, tapi tidak masalah jika Anda adalah pekerja sementara, itu bukan bagian dari perusahaan, jadi siapapun bisa melakukannya. Pekerja sementara. Qiu Yue terkejut dengan posisi yang diberikan Shen Lian padanya. Setelah berdebat lama, Shen Lian masih gagal menerimanya. Iya, sekarang tugasmu sudah dianggap selesai. Mulai besok kamu bisa tidur di rumah. Selebihnya aku bisa tangani sendiri. Mengangguk, kata Shen Lian dengan tenang. Menurutnya, Qiu Yue tidak perlu muncul lagi. Apa maksudmu? Membakar jembatan dengan menyeberangi sungai. Qiu Yue menjadi lebih bersemangat ketika dia mendengar Shen Lian berkata bahwa dia akan tidur di rumah besok. Pengaturan ini tidak diragukan lagi membuat Qiu Yue merasa pekerjaannya terancam, maka dia satu-satunya hubungan yang aku miliki dengannya akan hilang. Apa yang Anda maksud dengan membakar jembatan? Personil intelijen tidak perlu berpartisipasi langsung dalam operasi tersebut. Apakah Anda mengerti? Kata Shen Lian sambil memegangi dahinya dengan sakit kepala. Membahas topik semacam ini dengan Qiu Yue hanyalah mempertanyakan standar profesionalnya sendiri, yang membuat Shen Lian sangat tidak dapat diterima. Tapi bisakah kamu mengatasinya sendiri tanpa aku? Melihat Shen Lian seperti ini, Qiu Yue merasa dia bereaksi berlebihan, dan nadanya sedikit melembut. Yah, seharusnya tidak ada masalah. Rencanaku sebenarnya berfokus pada kekuatan, dan tidak ada yang perlu diperhatikan. Shen Lian melambaikan tangannya dan berkata setelah Qiu Yue menyalakan mobil. Faktanya, baik Qiu Yue maupun Shen Lian tidak menyadari bahwa hubungan mereka telah berubah dari awalnya tidak dikenal dan akrab menjadi tidak jelas sekarang. Jika mereka hanya sekadar bekerja sama dan membantu, Qiu Yue seharusnya tidak mengusulkan hal yang aneh masalah, dan Shen Lian seharusnya tidak menjelaskannya dengan aneh, tapi sekarang mereka berdua mempertahankan pendapat mereka sebelumnya dalam suasana yang aneh ini. Keesokan harinya, Shen Lian yang lega tiba di Taman Binhai lebih awal, membuat alasan untuk pergi memancing, menyewa perahu kecil dari pemilik tempat berlabuh kapal pesiar, dan kemudian pergi dari tempat berlabuh menuju laut. Setelah tiba di laut, Shen Lian mengeluarkan pencari lokasi navigasi yang dia pasang kemarin, melihat titik hijau kecil yang masih diparkir di dermaga, lebih dari 20 mil laut jauhnya darinya, dan berbaring di belakang perahu untuk berjemur di bawah sinar matahari bersama. Ketenangan pikiran. Menunggu sampai jam 10 pagi, alarm pencari lokasi berbunyi. Shen Lian tahu bahwa kapalnya telah bergerak, jadi dia berbalik dan berdiri. Memilih waktu yang tepat, Shen Lian mengikuti kapal pesiar. Dengan bantuan kapten, Shen Lian memasang perahu kecilnya di belakang kapal pesiar. Oh, hari ini sungguh sial. Awalnya aku ingin pergi memancing,
tapi siapa sangka aku tidak sengaja menumpahkan tangki bahan bakar. Berdiri di kapal pesiar, Shen Lian berkata dengan kesal. Kapten tua itu mengendus Shen Lian dengan hati-hati. Bau solar, lalu dia berkata, "Tenang. Ini bukan nasib buruk. Untungnya kamu bertemu kami. Kalau tidak, kamu akan sengsara." Setelah mengatakan ini dengan setengah bercanda, Kapten meminta beberapa anggota kru untuk membawa 2 barel minyak dari gudang ke Shen Lian, lalu berbalik dan pergi. Setelah menerima minyak dari Kapten, Shen Lian tampak bahagia dan kembali ke kapalnya untuk menambahkan minyak. Saat Shen Lian hendak pergi, dia tiba-tiba memanggil anggota kru yang membawakannya minyak. "Hei, saudaraku, lihat, apakah navigasiku rusak? Seharusnya bergerak ke sana. Mengapa itu menunjukkan ke selatan?" Shen Lian menunjuk ketampilan navigasinya dan berkata. Para kru melihat sekali dan segera melihat masalahnya, dan dengan cepat berlari memanggil kapten. Beberapa orang mengutak-atik untuk waktu yang lama tetapi tidak dapat melakukannya dengan benar. "Saudaraku, kenapa kamu tidak tinggal di kapal bersama kami selama 2 hari? Navigasimu rusak dan kami tidak bisa mengirimmu pergi." "Yah, baiklah, aku benar-benar membuat masalah untukmu." Setelah mendapatkan hasil yang dia inginkan, Shen Lian tentu saja tidak akan menolak dan berkata dengan tatapan sangat menyesal. Setelah itu, Shen Lian diatur menjadi kabin asrama kolektif untuk para kru, dan setelah berhasil menyelinap ke kapal, Shen Lian mulai membuat pengaturan. Dia perlu mengetahui konfigurasi kekuatan di kapal dan berapa banyak arti yang dimiliki kapten dan yang lainnya untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Ini semua adalah tugas yang diperlukan sebelum mengambil tindakan. Tentu saja, yang paling penting adalah menemukan di mana putra satu-satunya Ma Fu tinggal. Karena semua yang dibutuhkan Shen Lian telah disembunyikan di kapal, Shen Lian sekarang harus memastikan terlebih dahulu tidak ada yang salah dengan peralatannya. Berkeliaran tanpa tujuan di antara lantai kapal pesiar, Shen Lian baru saja memastikan bahwa banyak peralatan baik-baik saja. Ketika dia mencapai hal terakhir, Shen Lian tiba-tiba menjadi waspada, karena dia tiba-tiba menemukan bahwa dia sepertinya sedang diikuti. Bab 40. Shen Lian tahu betul bahwa perasaan diikuti baru saja muncul dari sini. Setelah tiba di kapal pesiar, Shen Lian sudah memasuki kondisi waspada penuh sepanjang tahun. Pengalaman menginformasikan intuisinya. Tanpa cukup waktu untuk memeriksa peralatan yang dia tempatkan sebelumnya, Shen Lian berjalan melewati lorong yang panjang, berbalik dan berhenti di sudut. Benar saja, orang yang mengikutinya mulai berjalan lebih cepat karena dia kehilangan penglihatannya. Menghitung jarak orang yang masuk, Shen Lian segera mengulurkan tangan dan menggunakan grapple, dan menangkap penguntit di tangannya. Namun, penguntit itu jelas tidak cemburu, dan dia tertangkap basah. Dia dengan cepat berjongkok dan memecahkan milik Shen Lian bergerak. Tentu saja, metode pertahanan semacam ini, yang mirip dengan memecahkan toples dan memecahkannya, tidak dapat lepas dari telapak tangan Shen Lian. Begitu dia memanfaatkan situasi tersebut, Shen Lian masih dengan mudah menekan pria itu ke tanah. "Kamu." Shen Lian hendak bertanya siapa orang itu, tapi dia dengan jelas melihat wajah wanita yang mengikutinya. Meskipun dia memakai riasan sederhana untuk menyamar, Shen Lian dengan cepat mengenalinya. Qiu Yue, yang ditahan oleh Shen Lian, tersipu dan tidak berkata apa-apa. Dari ekspresi Shen Lian, Qiu Yue tahu bahwa dia telah mengenalinya, tapi sekarang Shen Lian menahannya sehingga dia sangat lemah sehingga dia tidak dapat berbicara. "Sama sekali. Kenapa kamu masih di sini? Hei, apa yang kamu bicarakan?" Shen Lian memandang Qiu Yue dengan bingung, berpikir bahwa orang ini benar-benar tidak berdedikasi sama sekali. Dia mengabaikan pengaturannya sendiri dan datang ke kapal atas inisiatifnya sendiri. Ketika Shen Lian berbicara, dia secara tidak sadar mengguncang tubuh Qiu Yue, yang dikendalikan olehnya. Melihat Qiu Yue yang memerah karena kebingungan, Shen Lian menyadari bahwa tangannya sepertinya ada yang salah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencubitnya sekali untuk memastikan. Merasa sangat malu, Shen Lian melepaskan tangannya dan melangkah maju untuk membantu Qiu Yue berdiri. Maaf, aku baru saja tidak tahu itu kamu, begitu juga kamu. Tahukah kamu bahwa menguntit orang lain dengan santai itu sangat berbahaya?" Meskipun dia mengatakan ini, Shen Lian masih tidak bisa menahan diri untuk tidak mengingat perasaan ekstasi tadi. Dia harus mengakui bahwa Qiu Yue benar-benar pandai dalam hal itu. Melihat Shen Lian dengan tatapan menawan dari sudut matanya, Qiu Yue menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan suasana hatinya. Jika itu orang lain, Qiu Yue akan membunuh si pembunuh tanpa ampun, tapi itu terjadi pada Shen Lian.
Menghadapnya, Qiu Yue bahkan memiliki beberapa pemikiran yang belum selesai. Oh, ada begitu banyak orang di kapal ini. Bagaimana jika aku tidak mengikutimu ke tempat ini untuk menemuimu? Qiu Yue memperhatikan Shen Lian segera setelah dia naik perahu hari ini. Meskipun sama sekali tidak terlihat dari penampilannya, Qiu Yue, yang tahu bahwa Shen Lian akan mengambil tindakan, pada dasarnya telah memutuskan bahwa ini pasti dia sedang menonton. Setelah mencapai celah di geladak, Qiu Yue menemukan kesempatan untuk turun ke kabin kerja di lantai bawah. Begitu dia masuk, dia melihat Shen Lian. Setelah mengikutinya, dia ditemukan oleh Shen Lian. Itu benar, Ha. Karena kamu di sini, kamu akan menganggapnya murni sebagai perjalanan yang menyenangkan, kamu tidak perlu khawatir tentang aksinya. Shen Lian mendengus, adegan pemalu barusan membuat Shen Lian tidak bisa menyerang Qiu Yue, tetapi tidak perlu mengubah rencana. Hah? Hanya untuk bersenang-senang. Apakah kamu pikir aku di sini hanya untuk bersenang-senang? Aku baru saja menerima informasi penting, apakah kamu ingin tahu? Setelah mendengarkan kata-kata Shen Lian, Qiu Yue berkata dengan kepala terangkat tinggi. Sebenarnya, Qiu Yue ingin datang ke kapal untuk mencari Shen Lian, tetapi secara kebetulan, begitu dia naik kapal, dia mengetahui berita penting, yang memberinya alasan bagus untuk datang ke Shen Lian. Hah? Katakan padaku informasi apa yang kamu punya. Karena Qiu Yue mengatakan bahwa dia memiliki informasi, itu berarti itu pasti sesuatu yang sangat penting. Apakah kamu masih mengatakan bahwa aku di sini hanya untuk bersenang-senang? Melihat Shen Lian bertanya padanya, Qiu Yue menjadi semakin cemberut, dan bahkan bercanda dengan Shen Lian di sini. Sambil memegang dahinya, Shen Lian disegarkan oleh Qiu Yue yang kekanak-kanakan ini, dan berkata dengan suara rendah, Oke, kamu sangat penting, beritahu saya berita apa yang ada di sana. Baru setelah Shen Lian memilih untuk menundukkan kepalanya, Qiu Yue mulai berbicara. Ternyata putra satu-satunya Ma Fu tidak ada di kapal saat ini Shen Lian, pentingnya informasi ini sudah jelas. Setelah mendengar berita tersebut, Shen Lian tiba-tiba merasa takut. Rencana awalnya adalah menunggu sampai kapal pesiar berada lebih dari 100 km lepas pantai untuk mengambil tindakan waktu. Bunuh semua orang di kapal, lalu tenggelamkan kapal dan hilangkan semua jejak. Ya, rencana Shen Lian sangat teliti. Raja tentara bayaran yang tidak pernah peduli dengan kehidupan manusia begitu kejam dan bengis dalam tindakannya. Di mata Shen Lian, hanya orang mati yang paling aman, dan kematian mereka selama itu menguntungkan Anda bahkan tidak akan mengedipkan mata. Untungnya, Qiu Yue telah memberitahu dirinya sendiri berita itu sekarang. Jika tidak, ketika dia mengambil tindakan, dia menemukan bahwa putra Ma Fu tidak ada di kapal, itu akan menjadi akhir dunia. Aku juga mabuk. Dia mengadakan pesta kapal pesiar, tapi aku tidak ada di kapal itu. Jika itu temanku, aku akan menendangnya ke laut sebentar lagi. Memikirkan hal itu, Shen Lian mengutuk tanpa daya. Dia awalnya berencana untuk mengambil tindakan sesegera mungkin, tetapi dia hanya bisa menyerah untuk sementara. Dia harus menunggu sampai putra Ma Fu muncul sebelum Shen Lian dapat mengambil tindakan. Haha, tidak masalah, terlambat saja. Pokoknya, kamu sudah berhasil menaiki kapal sekarang. Selama kamu tidak memperingatkan musuh sekarang, seharusnya tidak ada masalah. Setelah menceritakan informasi penting ini, Qiu Yue terlihat sangat senang dan berkata sambil tersenyum. Bagi Qiu Yue saat ini, tidak ada yang lebih berharga daripada sesuatu yang dapat mencerminkan pentingnya dirinya bagi Shen Lian. Setelah menerima informasi ini, Shen Lian segera meminta Qiu Yue meninggalkan kabin kerja agar tidak diperhatikan pengaturannya sendiri. Setelah setengah hari, Shen Lian pada dasarnya memahami situasi seluruh kapal pesiar. Sekarang ada lebih dari 40 tamu di dalamnya, semuanya adalah orang-orang kaya di kota Tianhai yang lainnya, tentu saja mereka membawa segala jenis keindahan, dan tentu saja, Qiu Yue adalah salah satunya. Bersambung.